masih ingat ilmu lama saya, ilmu lama nih. Mau saya praktekkan lagi dan saya ajarkan lagi malam hari ini. Diingatkan sama Allah Ta'ala lewat tamu yang didatangkan ke rumah saya. Anak muda, ganteng, jomblo. Ya, mudah-mudahan lihat kajian saya malam hari ini. Biar seneng, ya, biar senang. Tahun 2019, beliau ngomong tahun 2019, Beb, saya stres, punya hutang 1,5 miliar. Ditagih sana, ditagih sini, diancam sana, diancam sini. Saya itu stres sampai udah niat bunuh diri. Masya Allah. Tapi alhamdulillah kan gak situ tuh ya. Nyatanya sampai sini kok ya. Udah niat bunuh diri. Ini mungkin ada yang hadir juga lagi ditagih sana, tagih sini. Ya toh, ya ngaku-ngaku lah, ngaku gak apa-apa loh ya. Tagih sana, tagih sini. Kadang kejeduk, mentok ya sakit. Ya stres lah. Stres artinya tegang dia, pikirannya tuh tegang. Sehingga ketenangan hati nggak dapat. Nah, saya lihat-lihat di YouTube. Lihat YouTube. Kok ada ceramah Habib Novel, cara meraih hajat. Akhirnya saya praktekkan. Itu saya ketemu yang judulnya masalah galon tuh. Ya, galon air mineral yang besar tuh kan. Kamu kalau punya hajat, tulis di galon hajatmu, pengen haji, pengen umroh, pengen beli rumah. Mulailah kamu tunjukkan niatmu dengan nyemplungkan duit ke situ. Punya 100.000, cemplungkan. Punya 50.000, cemplungkan. Punya 10.000, cemplungkan. Tiap hari kamu usahakan, pokoknya ya Allah saya niat, saya mau usaha bayar utang saya. Bayar utang saya. Saya punyanya sekian, masukkan. Saya praktekkan, Bib. Jadi dia bukan pakai galon mineral yang gede, tapi dia pakai galon, pakai botol sosis. Kecil, ya kecil, botol sosis kecil gitu, bening ya. Terus ditulisi hajatnya itu ya, bahkan tanggalnya ditulis September 2019, ya setahun yang lalu. Nomor 1 hutang lunas, nomor 2 beli mobil mereknya ini, nggak enak disebutkan, iklan saya nggak dibayar kok. Ya toh ya, beli mobil mereknya ini. Yang ketiga punya tabungan 5 miliar. Yang keempat menikah. Yang kelima berangkat umroh. Tadi itu dia datang ke sini bawa wadahnya yang kosong itu, wadahnya kosong itu ada tulisannya di bawah. Bib, ya. Ini saya bawa sebagai saksi. Semua yang saya tulis di sini dengan mengikuti cara yang Habib ajarkan tadi, sungguh-sungguh minta nyemplungi saisonya itu dapat semua. Satu yang belum, Bib, nikah. Tabungannya 5 miliar loh. Golek ono. Yang di atas siapa ya? Siapa ya? Pak mantu. Tabungan 5 miliar, rumah dapat, mobil dapat, ya umroh dapat. Modalnya gara-gara yakin minta sama Allah, usaha, niat betul, cemplungkan. Jadi. Dan jenengan enggak praktek kok. Apa ya iso to ya? Masa sih apa bisa dan seterusnya. Nah, mulai Jumat malam Sabtu ini saya mengajak Anda semua dan semua pemirsa mulai nanti cari lodong atau apa terserah, botol atau apa tulisono. Sing apik-apik. 1, niat. Punya duit banyak, senangkan ibu pengen punya mobil, beli mobil untuk ibu misal gitu. Ya. A B C D tulis semuanya. Terus ya tenanan, tapi ojo ketok kebak terus tergiur. Orang gue bayar utang tuku sambel. Tuntaskan dulu hutangnya, ya tuntaskan hutangnya. Nanti akan selesai. Kenapa? Karena disebutkan siapa yang niat membayar hutang, Allah yang akan melunaskan hutangnya. Allah yang akan melunaskan hutangnya. Allah loh, bukan usahamu, bukan kemampuanmu, Allah. Kalau udah Allah yang melunaskan, berarti Allah yang ngurus. Nanti Allah akan kasih ide, Allah akan kirim orang, nanti Allah akan bereskan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jelas semuanya? Alhamdulillah. Udah 30 menit saya berbicara. Betul Habib ya? Betul. Dan Habib Muhammad kesian, duduk di pojok itu seperti orang bagaimana gitu, saya nggak enak. Gitu. Kiko Habib Muhammad nih. Biasanya kita kan duet di podcast-podcastan ya Habib ya. Udah tonton podcast kami berdua yang terbaru, mertua vs menantu. Nah, saya nanti berikutnya ada suami vs istri.
Suami lawan istri. Problematika suami lawan istri. Oh tadi ada yang datang juga curhat masalah istrinya begini. Ya, di WA ada juga yang curhat suaminya begini. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu banyak pertanyaan masuk yang memang pada bingung cara menyelesaikan masalah gitu bagaimana. Padahal itu urusannya simple. Ya, simple. Terakhir sebelum saya tutup, saya mau kasih satu ilmu lagi dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Jadi saya malam-malam itu mau lihat channel YouTube saya, muncul siaran langsung Habib Umar lagi malam Jumat ceramah di pondoknya di Yaman sana, di Darim, Darul Mustafa Darim, ceramah. Saya lihat, begitu saya lihat Masya Allah, dapat ilmu yang banyak. Malam ini mau saya simpulkan dengan satu kesimpulan pendek, mudah-mudahan jenengan paham. Kalau nggak paham nggak apa-apa, berarti belum waktunya. Paham ya? Jangan paksakan, tapi disimpan dulu, karena yang disimpan tuh nggak ada nggak manfaat. Nanti pada waktunya akan muncul. Ayatnya kalau saya nggak salah nanti Habib dicek. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan hasil yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau bahasa bebasnya, orang-orang yang bertakwa itu akan selalu jadi pemenangnya. Itu bahasa bebasnya. Kata Habib ya. Wal aqibatu lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa itu akan selalu jadi pemenangnya. Jadi ada orang berbuat begini, orang berbuat begitu, orang usaha begini, orang usaha begitu. Di dunia ini ada yang begini, ada yang begitu. Enggak usah ngurus. Yang enggak usah ngurus. Karena apa? Pemenangnya tetap orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Jadi kunci selamat, kunci menang, kunci sukses bukan mau niru gayanya fulan, bukan takut ada fulan begini, fulan begitu nanti bisnis saya jadi kacau, enggak. Tetap orang yang bertakwa itu jadi pemenangnya. Berarti resepnya hidup apa? Ya gampang, gelar sajadah, sholat berjamaah, ambil mushaf, baca Al-Quran, ketemu orang tua, hormati. Kalau orang tua kandung, lebih kita hormati, sayangi, berbuat baik kepadanya. Kepada istri, suami, pasangan hidup, anak, tunaikan haknya masing-masing. Ketika bisnis, jujurlah, berusaha yang baik. Jangan katakan yang dusta aja bangkrut, apalagi yang jujur. Jangan ngomong seperti itu. Usahakan dengan semua cara-caranya Allah Ta'ala. Pasti jadi pemenangnya. Lah, yang lain-lain akan nyungsep. Yang lain-lain akan nyungsep. Tetap pemenangnya orang yang bertakwa. Meskipun secara zahir kelihatannya yang bertakwa kok sejak rajin sholat kok tambah miskin ya. Sejak ikut kajian sama Habib Novel kok tambah dipecat ini ya. Sejak ikut sholawatan kok tambah melarat. Tidak jadi masalah. Asal kita benar terus sholawatan, benar terus pengajian, benar terus sholat, benar terus sholat, wala aqibatu lil muttaqin. Nanti pemenangnya kamu. Kamu. Pada waktunya kamu akan kaget. Masya Allah. Ternyata ini hasilnya. Begitu ayatnya Habib. Wala aqibatu lil muttaqin. Ikhwani rahimakumullah. Pesan bapak tua, sahabat ayah saya di pinggir jalan tadi, satu. Sebagai penutup ngobrolan saya. Jangan suka ikut campur urusannya orang lain yang tidak manfaat. Ngurusi orang lain gak manfaat. Lah wong ngurusi diri sendiri aja gak benar-benar kok, mau ngurusi orang lain. Jangan salah ya, kalau amar ma'ruf nahi mungkar wajib dengan cara-caranya. Tapi ini yang dimaksud seperti ini loh. Bu, pernah enggak dengar seseorang ngomong begini? Belum ngomong kok ya. Belum ngomong sudah bilang pernah. Luar biasa ibu-ibu. Masya Allah. Bu, pernah belum? Ya belum tahu ya. Gini loh. Ibu itu ya, ngapain beli kudung yang seperti itu? Nah mbok beli yang seperti itu. Kok kudung seperti itu kok dibeli? Parani jeng, kudung jelek kok dibeli toh jeng? Ngapain beli kudung yang seperti itu? Sayang lo uangnya, dibuang-buang buat beli seperti itu. Saya mau nanya, sing tuku sapa? Lah yang beli orang lain kok yang ruwet kamu gitu loh ya. Itu bukan urusanmu, dia beli kudung model apapun urusannya
dia. Kamu urusi dirimu sendiri. Kalau kamu nggak suka kerudung model begitu, ya kamu jangan beli kerudung model begitu. Nggak usah ngurusi urusannya orang lain. Ahli komentar tentang orang lain. Naudzubillah min dzalik. Contoh, Habib Muhammad beli rumah. Amin. Ya. Sudah punya rumah, beli rumah. Amin. Kok Habib Novel komentar? Udah beli rumah ini. Habib, rumah kayak gitu dibeli buat apa? Ini orangnya mintanya ngawur, itu mahal. Itu kalau dulu Habib ngomong sama saya, tak belikan di pojok sana, dapat 10 kali lipat lebih besar. Rumahnya lebih bagus. Pertanyaan saya, yang dengar kira-kira seneng atau sebel? Sebel toh. Langsung yang beli saya, pakai duit-duit saya sendiri. Pakai gaya nasihati, ya, ngelek-ngelek sisanya. Kurang ajar Habib Novel nih. Ya kan lebih baik kan contohnya kami berdua kan gitu ya, daripada nyontohkan orang lain. Nah ini sekarang banyak orang yang hidupnya habis waktunya ngomentari orang lain, tapi nggak pernah ngomentari dirinya sendiri. Aku kok ya, nggak pernah sholat ba'diyah saya ya. Tapi ngomentari orang lain, ngapain orang itu sholat kok banyak-banyak? Ngapain dia sholat banyak-banyak? Kan lebih baik waktunya habis untuk bercanda sama istrinya, bercanda sama suaminya, bercanda sama anak-anaknya. Kan lebih bagus waktunya buat seperti itu, daripada dia sholat banyak-banyak. Nah ini yang ngomong begini, yang nggak bercanda sama suaminya, nggak bercanda sama istrinya, nggak bercanda sama anaknya, nggak sholat banyak-banyak. Tapi apa? Ahli komentar. Naudzubillah min dzalik. Ini harus kita buang sifat begitu. Kadang kita nggak sadar di diri kita ada seperti itu. Itu ada salah satu, saya kalau suka telepon ke Mas Wahid kadang muncul seperti itu. Kalimatnya di nada tunggunya itu loh ya. Telepon Habib Muhammad kadang juga nada tunggunya seperti itu. Kalimatnya kalau nggak salah begini. Tuhan yang hidup Tuhan yang nentuin, hidup kita yang jalanin, orang lain sibuk ngomentarin. Itu singkatnya begitu. Hidup Tuhan yang nentuin, Allah yang nentuin. Kemudian yang jalanin, ya kita masing-masing. Loh orang lain kok sibuk komentari. Ini yang jelek, ini komentator nih. Naudzubillah min dzalik. Ini buang sifat yang seperti itu. Habib Muhammad cocok ini, kelihatannya dapat bahan buat ceramah di 20 tempat nih. Dari handphone singkat tapi penuh ilmu. Terakhir, saya mau sampaikan alhamdulillah Majelis Ar-Raudhah dapat hadiah hari ini dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pengajuan izin operasional Pondok Pesantren Ar-Raudhah telah disetujui dan izinnya sudah keluar dan sudah saya pasang plakatnya di depan Pondok Pesantren Ar-Raudhah ya. Dan nomor statistik pondok pesantrennya juga sudah ada. Jadi jenengan semua kalau ditanya sama orang dari mana? Ponpes Ar-Raudhah. Iya. Mau ngaji kemana? Ponpes Ar-Raudhah. Iya. Resmi bro. Ya kan ya resmi. Nah, mulai ibu-ibu itu, oknum ibu-ibu ngomong, Habib, ada tadi WA masuk. Habib, daripada saya dimarahin suami saya terus, saya mau mondok tempat Habib saja. Kacau ini bukan pondok pesantren pelarian ibu-ibu, bukan. Wah, ada lagi yang oknum bapak dan ibu gitu ya. Habib ya, anak saya bisa dititipkan di sana. Ya, masih umurnya 6 tahun, Masya Allah. Bisa dititipkan di sana. Semua niat baik, ya, semuanya niat baik. Nanti insya Allah ke depan bersama Habib Muhammad dan beberapa teman yang lain kita akan kelola. Tapi saat ini yang akan kita fokuskan adalah nanti kalau COVID-nya udah betul-betul bisa berdamai ya, santri weekendnya dimaksimalkan, kemudian saya akan membuat fokusnya santrinya adalah mahasiswa-mahasiswa yang ada di Surakarta dan sekitarnya. Jadi beliau-beliau bisa kuliah, tapi juga bisa belajar di pesantren dengan kurikulum yang udah kami sesuaikan dengan kurikulum dari Darim, dari Siwun, dari ulama-ulama negeri asalnya Wali Songo. Tapi konsep saya adalah simple, nyantri itu menyenangkan. Jadi saya tidak membuat
orang yang disuruh belajar dan belajar dan belajar akhirnya pusing, stres. Tapi kita mau yang asyik-asyik saja, tapi insya Allah nanti ilmunya manfaat. Nah, terus kalau selain mahasiswa boleh ikut nggak, Bib? Boleh. Ya, jamaah Majlis Ar-Raudhah nanti boleh ikut. Syaratnya ya ikut jadwalnya ya, datang di jamnya. Nah kalau bolos 10 kali ya pecat. Iya, maksudnya bolos-bolos terus gitu. Ini kalau udah yang ikut pesantren harus disiplin. Kalau pengajian kan umum, tapi kalau ikut daftar jadi santri nanti ya harus disiplin. Bayar enggak, Beb? Enggak, gratis. Pokoknya Ar-Raudhah itu full gratis. Duitnya dari mana? Ini punya orang sugih segini banyak kok. Teman-teman saya ini kan sugih-sugih. Itu kalau Jumat itu, Habib Muhammad, tahu kalau Jumat itu Pak Subakir kan ngasih laporan sama saya. Bib, ini hasil kotak amal dan hasil jualan buku. Itu laporannya langsung 2 triliun. 2 triliun, tahu enggak 2 triliun? 2 juta. Bib, ini dapat 900 miliar. 900 miliar di Majlis Ar-Raudhah itu berarti 900 ribu. Tapi ternyata dengan 900 ribu, 2 juta ini bangunan selesai semua kan ya? Tinggal finishing dan masih banyak tempat yang menanti untuk dibeli oleh kalian. Bener kan ya? Karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bingung tentang bagaimana membiayai majelis, bagaimana membiayai pesantren dan lain sebagainya. Yang penting pasang nih niat kita bareng-bareng. Betul, kita orang-orang yang memang susah, tapi kita tidak pernah hidup susah. Nah, betul, kita orang yang nggak punya duit, tapi kita nggak pernah nggak punya duit karena kita punya yang maha punya duit. Betul, kita ini memang lemah, tapi kita nggak pernah lemah karena kita punya yang maha kuat. Betul, kita ini memang bodoh, tapi kita nggak akan pernah jadi bodoh karena kita punya yang maha berilmu. Itu prinsipnya orang hidup di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas semuanya? Siap nyantri? Wah, kayak aneh. Siap, amin insyaallah. Bu, siap masak kan? Tanya, Bu, siap masak kan? Siap. Masaknya di sini, Bu, nggak di rumah masing-masing ya. Makasih banyak, jazakumullah khairan. Doakan ya. Doakan, insya Allah ini sekarang kan bulan September ya. Insya Allah paling tidak di akhir September atau di awal Oktober sudah beroperasi untuk dunia luar. Saat ini kan hanya untuk teman-teman yang tinggal di sini ya, untuk teman tinggal di sini. Nanti bulan September akhir atau Oktober insya Allah pondoknya sudah saya buka untuk dunia luar dengan jumlah terbatas ya, dengan jumlah terbatas. Sifatnya masih santri kalong mengingat adanya COVID-19 ya. Biar dari rumah masing-masing datang di jamnya pengajian, pakai protokol kesehatan, setelah itu pulang kembali. Bu, mau marah-marah lagi atau sudah cukup? Jadi kalau suaminya pulang jam 12 malam didiamkan atau dimarahin? Pak, dinengno loh Pak. Didiamkan tuh lebih menyakitkan daripada dimarahi. Jazakumullah khairan.